Ya Allah, rasa habis ya Allah. Syukur itu bukan dengan ucapan. Wa innama syukru bil arkan. Syukur itu dengan perbuatan. Biar hati kenang kita berzikir, ya Nabi salam alaika. Akhirat kita di hadapan Allah. Sampai kapan? Hatta yatafarraqu, sampai kita berpisah. Makanya nanti kalau MC kita MC dunia akhirat. Ya, sekarang kita kumpul malam hari ini beliau yang MC. Entar kita udah pada mati, ya ditandai Pak RT 04 yang kiamat kurang 2 hari tadi. Ya, ntar MC-nya beliau lagi nih. Yes, kita buka dengan basmalah. Ya, kita udah pada kayak zombie kalian. Dipertemukan di tempat ini, insya Allah kita dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, yang paling penting Bu, apa itu? Dzakarallahu fima indah. Nama kita Bu, ini kita ada di sini karena nama kita sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Allah jaga nama kita. Hari ini, jam ini, hari Kamis yang kata Nabi Yaumul Khamis, Yaumul Yurfamu Fihil Amal. Hari Kamis ini kata Nabi, malam Jumat itu Yaumul Yurfamu Fihil Amal. Hari di mana dilaporkan amal kita selama sepekan. Dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lagi itu tidak boleh. Maka kata Nabi, wa akhafmu ayyurfa'an amali bila falani. Aku senang kalau udah hari Kamis. Kenapa? Amal dilaporkan, kita lagi pada ngaji, maka amal kita diterima sama Allah bila falani, tanpa ada cacatnya. Makanya di tentatif acara ada tuh pembacaan surat Yasin, betul. Yang baca siapa? Ibu-ibu Rodotul Umahat, betul bukan ya? Itu yang baca, menjalankan sunnah Rasul. Kata Nabi, Iqra' Yasin, bacalah surah Yasin di lailatul, pada malam, apalagi dibaca malam Jumat. Asbaha maghfuran lah, yang baca tadi Yasin itu diampuni, digugurkan dosanya sampai besok pagi. Kalau tadi ketemu sampai kita pisah, kalau ini sampai besok pagi. Saling berjabat tangan. Ja'alallahu, Allah jadikan likulli asirin yusri, yang susah jadi gampang. Maka baca Yasin. Nah, kalau ke besok nih kita, ya besok lagi kita puyeng gagal duit, kita malam ini baca ya Yasin. Kalau bapak mau ngerokok nggak ada rokoknya, baca ya Yasin. Ibu-ibu, ya kalau gasnya habis jangan minta sama suaminya. Kenapa? Minta sama makhluk musyrik, berarti menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik, statusnya dosa besar yang sulit diampuni. Maka ibu-ibu kalau nggak punya beras jangan sekali-kali minta sama suaminya. Kenapa? Syirik, musyrik. Anak belum bayaran, besok ngambil rapot, harus dibayar dulu daftar ulangnya. Nggak punya duit, jangan minta sama suami.
minta sama suami berarti musyrik, syirik, dosa besar. Mau masak gasnya habis, cetak cetek, jangan minta sama suami. Kenapa? Minta sama sesama makhluk, ibu makhluk, suami makhluk. Makhluk minta sama makhluk berarti syirik, orangnya musyrik. Berarti mintanya sama siapa? Sama Allah. Sebab yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Kalau kita susah, bertasbihlah kepada lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi kalau beras habis, Bu, ya kan, atau suami minta kopi, kopi dong, ya kan, tapi gulanya habis, jangan minta sama suami, sebab syirik. Mintanya sama siapa, Bu? Sama Allah. Cuman mintanya di depan muka laki kita. Ini laki kita minta kopi nih, ya kan, kita jangan minta gula sama dia, syirik. Mintanya sama Allah, tapi di depan muka laki kita. Ya Allah, besok ambil rapot ya Allah, duitnya agak gak ya Allah, di depan laki kita. Tapi mintanya jangan sama laki, musyrik. Mintanya sama Allah, cuman mintanya di depan muka laki kita. Tuh, makanya kita ibu-ibu tuh mohon maaf lahir batin, kalau udah habis subuh dia nggak bergeser tuh, tetap di sajadahnya. Astagfirullah, 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 sampai nanti jam 6:30 ya duha dah. Astagfirullah, astagfirullah. Nanti jam 9 dia tanya anaknya, Kak, Bapak udah pulang? Belum. Astagfirullah, astagfirullah. Jam 11 nanya lagi, Kak, Bapak udah pulang? Belum. Ngapain selama nanya mulu? Ibu ngapain nanya mulu? Enggak, ibu mau nyuci, nggak punya sabun. Astagfirullah, astagfirullah. Jam 11 tanya lagi, Kak, Bapak mau pulang? Belum. Kok kamar ke masjid dong? Tadi di rumah RT, suku-suku, masjid katanya. Setengah 12 tanya lagi, Kak, Bapak udah pulang? Belum. Bapak ngapain cuma nanyain mulu? Udah setengah 12, ibu nggak punya beras. Jam 12:05 sebelum adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum tahu nih, kurang 5 nih, kurang ditanya, Kak, Bapak mana? Belum juga, belum. Emang apa sih, Mak? Ditanya Bapak mulu, mampus aja Bapak lu. Dimampus-mampusin tapi tangannya. Makanya kalau kita di masjid, di musola, imam kita, imam takbir kita takbir, betul? Imam rukuk kita rukuk, betul? Imam sujud kita sujud. Imam salam kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ada yang istighfar. Kita baca apa tuh? Setelah itu kita baca apa? Istighfar. Bacanya apa? Astagfirullah. Ada yang astagfirullah, astagfirullah. Itu dosanya dikit. Ada yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu dosanya banyakkan dikit. Ada yang muncul astagfirullah.
itu berarti dosanya banyak. Ibu, sekali lagi kita jemput ketenangan hati kita ini, ya, hati kita ini dengan sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Imam Ghazali menyebutkan asyukru, syukur itu, ini mohon maaf Pak, nih apa nih, air ya, air apa nih Pak Bu? Hah? Air apa, air putih atau air apa nih? Air putih. Kalau air putih susu, kalau ini air bening. Air bening. Iya, ini ditaruh ikan cupang hidup Bu. Ya, alhamdulillah, suka masuk tuan guru yang buka ini. Alhamdulillah, baru ini kamu pakai 2 botol ini. Ya, mana ada selangnya? Oh ada selangnya, alhamdulillah, selangnya udah dibuka. Tuh, maaf, contoh ya. Nah, nih. Kalau kita mau minum ngelihat air, kita nyebutnya apa? Nyebutnya apa? Kita minum nih. Bismillah. Nyebutnya apa? Bismillah. Itu benar apa enggak? Ada makanan, ada jeruk, ada apa lagi itu? Ada pisang apa itu? Ya ada yang digegas ya tadi. Itu yang digegas kita makan, nyebutnya apa kita? Bersegi. Nyebutnya apa kita? Alhamdulillah. Itu benar apa enggak? Kalau sudah ditelan, alhamdulillah betul. Iya. Ada namanya Syekh Ramadan Al-Buti yang ngarang kitab La Tahzan, jangan bersedih. Kata beliau itu menyepakati 2 imam besar. Yang satu namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menulis kitab Al-Islam wa Adilatuhu, yang kedua Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, yang kalau maulid pertama beliau pasti di Istiqlal, diundang Istiqlal pada maulid pertama di Indonesia. Kata beliau, asyukru laysat bil lisan. Begitu kita minum, tanya sebelah kita, udah minum belum? Belum. Ya. Tanya teman kita sebelah kita, udah makan belum? Yang ditanya, belum. Ya. Kata dia, sama kayak gua, begitu. Bapak-bapak lihat temannya bengongnya tanya, udah ngopi belum? Ya kan, pasti jawabannya belum. Ya kan, kita bilang sama kita. Jadi bukan lisan tapi perbuatan. Ya, bagaimana caranya bahwa syukur kita itu menjadi berkah kepada Allah kalau seandainya kita mampu berterima kasih kepada siapa? Kepada manusia. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Syukur kita kepada Allah tidak jadi apa-apa. Habaan mansuro, bagi debu-debu berterbangan, gusaun kagusaisai, seperti buih di lautan. Nggak nyampe kepada Allah syukur kita kalau lam yashkurin nas, kita nggak mampu berterima kasih kepada sesama manusia. Kita ada yang bawain air, kita sebut terima kasih ya. Itu namanya syukur. Ada yang ngasih sedotan terima kasihnya, itu namanya syukur. Bukan di lisan tapi di perbuatan. Minta bapak-bapak pulang nih Pak, ya kan? Begitu pulang, bilang ke ibunya, "Ma, Bu, I love you." Syukur. Kata ibunya apa? Bu, kira-kira nih ada suami ibu pulang dari sini ngomong, "Ma, Bu, I love you." Ada maksudnya. Kata ibu apa? Ada maksudnya. Modus. Goroh kata dia. Bohong kata dia. Puluhan tahun nikah nggak pernah ngomong I love you.
Kenapa tiba-tiba malam ini I love you, I love you? Ya. Kenapa? Karena di lisan. Coba kalau perbuatan, mama udah ngantuk belum? Ibu udah ngantuk belum? Kenapa Pak? Gitu. Jangan dilepas dulu jilbabnya, ya kan? Ya, kita minum apa tuh? Minum yang teng sebutan di Masjid Ta'awun. Nah, itu namanya perbuatan, nggak pakai I love you. Ya, nelfon, Bu udah tidur belum? Belum. Kamu nggak bawa kunci? Bawa. Ya, enggak, Bapak ngecek aja. Oh, berarti Ibu lupa, ya kan? Kan Ibu minum obat dulu sebelum tidur. Oh iya ya. Pulang kanan bawa martabak, kiri bawa pecel lele. Ya, Ibu udah makan belum? Kira-kira jawabannya apa? Belum. Karena dibawain martabak sama pecel lele. Tapi kalau cuma nanya doang, Ibu udah belum? Ibu udah makan belum? Nggak ada yang dibawa. Tapi kalau dia ngomong belum, syukur itu sekali lagi bukan lisan tapi perbuatan. Maka dengan perbuatan itu menghantarkan apa? Pada zikir dan istighfar. Ini kira-kira air putih ini air putih apa air bening? Air bening, ya. Kalau di Arab namanya ma'un sofiyah, air bening. Sebab kalau air putih itu laban, susu. Ini kira-kira ini punya saya yang dari bukan, kira-kira betul enggak? Yang satu punya siapa? Enggak jelas. Jawabannya beda-beda kan? Yang ini namanya innal halala bayyinun, yang halal jelas, wal harama, yang haram juga jelas, wa ma bainahuma, dia nggak haram nggak halal. Kayak bukan punya kita, itu namanya umurun mustabihat, subhan. Di kantor RT pada kumpul, diundang sama RW 6, datang tuh, kata Assalamualaikum RW, dilihat ada kopi, dia datang duluan. Nah, rezeki anak soleh. Kopi halal apa haram? Halal. Halal. Tapi kalau kita minum yang kita tidak tahu pemiliknya, itu halal apa haram? Nggak haram tapi subhan, abu-abu. Dia nggak haram karena dia halal. Dulu Nabi pernah pulang ke rumah, masih ada temannya. Kenapa? Ladai ya, mestinya beliau di rumahku. Tapi kenapa kok minyak wangi Hafsah ada di tangannya? Jadi tiap istri Nabi itu punya minyak wangi masing-masing. Ya Pak? Kan beda tuh bini tua sama bini muda wanginya ya. Kira-kira. Sama beda. Itu masing-masing ada wanginya. Begitu Aisyah cium tangan ke Nabi, ingat Aisyah kalau cium tangan Nabi, Abu suhu atyabu min rihil miski. Bukan cuma dicium, dihirup. Abu suhu, aku dihirup tangannya. Atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kasih. Tapi hari itu Hafsah, ini baunya Hafsah. Kan harusnya hari ini dia di rumah saya, ngapain ke rumah Hafsah? Dia cerita lah ke Muhammad buat Hafsah no. Apa? Nemu Nabi. Ternyata Nabi baru ingat. Ditanya sama Umar, emang tadi ketemu Hafsah? Astagfirullah, saya sholat subuh, Hafsah datang, ya Rasul, wahai Rasul, ya kan, ajwa ya Rasulullah. Taubat Bu, ajwa.
Ajwa itu korma satu-satunya yang warnanya hitam. Yang lain coklat, dia hitam. Kenapa hitam? Karena waktu itu kaum kafir musyrikin itu biji korma itu digoreng sampai besar. Begitu Nabi datang ke Madinah ditantang, ayo coba tumbuhin ini biji korma. Ternyata atas izin Allah kormanya tumbuh karena besar, makanya kormanya hitam, disebut ajwa, ya korma Nabi yang warnanya hitam karena cuma Nabi yang bisa numbuhin. Itu kalau dimakan 5 sehat badan kita, 7 orang nyihir kita, ngirim yang gak baik-baik ke kita, balik lagi. Nah, Hafsah datang, ajwa ya Rasul dimakan sama Nabi. Begitu dimakan, Hafsah tahu kalau Nabi mau ke rumah Sayyidah Bina Aisyah. Maka dia pamit. Cara pamitnya istri cium tangan sama suami, cium tangan, wanginya Hafsah nempel di tangannya. Bukan Nabi ke rumah Hafsah, tapi Hafsah bawain ajwa ke Nabi. Kalau udah begitu kita jadi ingat, nggak semua yang kita pikirin itu beneran di hadapan Allah. Asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi yang kita senang itu fahuwa syarrul lakum, dia bahaya buat kita. Wa asa an tukrihu syai'an, boleh jadi kita enggak demen tapi dia bermanfaat buat kita. Makanya kita kadang-kadang sambil merenung, sambil nungguin suami kita belum pulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tangan kita mungkin suaminya udah wafat duluan, atau sebaliknya istrinya sudah wafat duluan, atau mungkin anak kita dinas di luar kantor. Ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salatullah, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salatullah, salam alaika. Semakin kita ingat Allah, semakin Allah mudahkan urusan kita. Apalagi kita sampai istighfar. Man lazima istighfar, siapa yang terus gemar beristighfar, ja'alallahu min kulli dikin haraja, Allah jadikan semua problematika hidupnya haraja, jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, yang susah jadi mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Rezeki bukan cuma urusan fulus, ya Bu ya. Ya, ada fulus abang diurus, nggak ada fulus abang mampus, begitu adanya. Nah,
Jadi rezeki bukan urusan duit. Satu ketika ada ulama besar namanya Syekh Sa'rawi, punya kitab besar tafsir Sa'rawi 18 jilid. Datang ngejenguk orang-orang besar. Ada yang namanya Syekh Ahmad Ali Jufri, datang Syekh Ali Jum'ah, datang Wahmah Zuhaili. Itu beliau cerita murid-muridnya ngedoain Syekh Sa'rawi dengan sehat wal afiyah, semoga sehat wal afiyah. Kata Syekh Sa'rawi, saya ini sehat, saya nggak sakit, padahal diimpus. Saya sehat, saya nggak sakit. Kenapa? Karena masih bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru semakin kita ingat Allah, sebetulnya kita semakin sehat. Maka semua yang kita lakukan, mudah-mudahan atas izin Allah kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehat semua badannya, ya panjang umurnya. Airnya masih ada dulu Pak? Masih ada? Ya, ada namanya salawat tibil qulub, betul? Ya, itu wa'afiyatil abdan, badan biar sehat, ya kan? Wa nuril absar, biar mata kita terang. Maka sering-sering kita baca salawat tibil Allahumma salli, akhirnya dibuka, wassalim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa semuanya sehat panjang umur. Ada salawat busuk biar orang tua kita, kepala imam kita panjang umur. Namanya salawat bus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina liyawmina hadha ila yaumil liyawmina hadha ila yaumil. Mudah-mudahan hari akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mau dapat syafaat Bu? Bapak mau? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat
Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki istiqomah, tetap ngaji di Raudhatul Ummahat, istiqomah ikut pengajian bulanan di lingkungan RW 06, istiqomah pindah-pindahan malam hari ini di RT 4, nanti di RT 5, RT 6 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki istiqomah, tetap senang dengan warga sekitar, istiqomah bahagia duduk bersama dengan warga sekitar, istiqomah untuk akhirnya nanti menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditiup tunan jangan cuek. Fayanfuhu fihi, niatnya 3 kali. Minum dah. Kalau nggak habis, sisanya bawa pulang. Kalau dia bawa pulang sampai rumah, kakinya asam urat sakit, boleh-bolehin, kamu boleh-bolehin, tuang dikit, usap-usap. Dada nyesek, kalau malam tuh suka dingin, nyesek, ambil, usap-usap. Ya. Vertigo kalau bangun tidur, kamu punya, ambil, usap-usap. Buktinya udah banyak. Kata Sayyidatina Aisyah, Ruki, bagaimana cara menyehatkan diriku sendiri? Kata Aisyah, kalau Rasul, ya buka ahsan min yadi, tangan kita ini jauh lebih baik, jauh lebih berkah buat tubuh kita. Maka sisanya bawa pulang, ya kan? Kalau dompetnya ada duitnya, bujur dompetnya rusak-rusak. Ya, yang penting gak minta amalan laki, sebab minta amal laki musyrik. Mudah-mudahan kita ketemu kembali, panjang umur. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain kamu? Kamu bermandi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain? Ngaji kembali. Numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang, ya kita ketemu lagi. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan pulang dulu. Nanti ada guru kita yang doa. Sebab kalau kita belum doa, udah pulang, itu yang pulang bukan manusia, tapi sebangsa pocong. Masya Allah. Cuman pocong yang kalau acara belum doa udah pulang. Tapi kalau kita yang beriman, kita doa dulu baru pulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqad yurjali sayfi burun wala bur'a lima jarohal lisan. Kalau pedang pisau melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, mohon maaf lahir batin. Hendak kemana obat dicari? Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.